Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ramadhani dengan nomor NPM 2201258. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi HTML validasi formulir menggunakan JavaScript dan CSS. Nah, langsung saja yang pertama. Sebelumnya kita sudah tahu setiap kita melakukan pemrograman di HTML yaitu menggunakan doctype HTML dan diakhiri dengan HTML menggunakan garis miring. Nah, yang kedua ini HTML language in. Maksudnya ini adalah HTML ini menggunakan bahasa Inggris. Nah, di sini ada head. Head itu adalah kepala dari web tersebut. Selanjutnya, meta charset UTF-8. Nah, meta charset UTF-8 ini adalah karakter dari kode pemrograman ini. Ini menyatakan agar huruf bahasa Indonesia di sini dapat ditampilkan dengan baik dan benar. Selanjutnya, meta name viewport content white deface white initial scale 1.0. Nah, ini berguna untuk membuat halaman menjadi responsif. Artinya, halaman akan menyesuaikan tampilan di perangkat mobile. Yaitu kalau kita buka di handphone, dia akan menyesuaikan tampilannya. Lanjut. Nah, title ini berfungsi menampilkan judul halaman di tab browser. Title yaitu validasi formulir dengan JavaScript dan CSS. Nah, ini dia. Menampilkan judul di halaman tab browser. Selanjutnya, style. Style ini berisi kode CSS untuk mengatur tampilan atau desain halaman Nah, di dalam style ini ada body. Body ini adalah isi dari atau badan dari kode pemrograman untuk web tersebut. Nah, di dalam body ini ada font, background. Nah, di sini fontnya kita menggunakan Arial. Nah, background ini kita menggunakan, coba kita ganti kode warna HTML. Nah, kita ganti warnanya. Klik file, klik save. Nah, maka backgroundnya akan berubah warna. Selanjutnya ada display menggunakan flex. Nah, ini berfungsi agar tampilan kotak formulir pendaftaran ini berada di tengah-tengah. Selanjutnya ada form container. Container itu kotak formulir pendaftaran ini. Nah, jadi background kotak pendaftaran ini inputan warnanya ini. Coba kita ganti warnanya menjadi warna ini.
Kita kopikan saja. Pastekan di background form container. Klik file, save. Nah, dia akan berubah warna ya. Nah, selanjutnya ukuran padding ini berpengaruh pada lingkaran ini. Semakin border radius 10 pixel ini berpengaruh pada lingkaran ini. Semakin besar border radiusnya, maka lengkungan ini akan semakin membulat. Selanjutnya kita masuk ke form container H1. Nah, ini berfungsi untuk menginput formulir pendaftaran, yaitu judul dari di dalam kontainer ini. Ada ukuran teksnya, ada font, ada warna teksnya. Nah, lanjut ke form group. Form group ini memberikan jarak antara elemen input dalam format seperti antara nama, npm, dan email. Nah, jadi kalau margin bottomnya kita naikkan ukurannya, maka nama, npm, dan email ini akan semakin berjarak. Selanjutnya, input type text. Input type text ini berfungsi mengatur gaya input teks. Selanjutnya, kode pemrograman error. Nah, kode pemrograman error ini digunakan untuk menampilkan pesan error atau kesalahan. Nah, tetapi yang ini hanya mengatur warna dan ukurannya saja. Selanjutnya, input type submit. Input type submit ini berguna untuk menata tombol kirim. Nah, ini dia. Antara tingginya padding, warna background sesuai referensi, border radius. Border radius itu yang ini ya, ini. Jadi semakin kita tambahkan ukuran border radiusnya, maka ini akan semakin melingkar. Nah, selanjutnya input type submit hopper ini, jika kursor kita arahkan ke bagian kirim ini. Nah, jika tidak kita arahkan, kan dia akan memudar agak putih seperti. Jika kalau diarahkan, warnanya akan berubah menjadi biru. Nah, selanjutnya kita masuk ke style JavaScript. Function validate form. Ambil nilai input dari formulir. Nah, varchar nama ini berguna untuk mengambil nilai yang dimasukkan oleh pengguna di kolom nama. Misalnya kita buat nama, di sini kita buat nama saya, Ramadhani. Dan kedua, varchar npm. Sini saya inputkan npm 2201.258. Nah, yang ketiga, varchar email. Nah, jika kita klik kirim, maka di sini akan timbul nama Siti Ramadhani dan npm
dan email. Nah, selanjutnya ambil elemen untuk pesan error. Varchar nama error ini berfungsi mengambil nilai yang dimasukkan salah. Misalnya, di inputan npm ini kita menggunakan perpaduan huruf. Nah, kita kirim. Maka di sini akan muncul pesan npm hanya boleh berisi angka. Oke. Selanjutnya, reset pesan error. Nah, reset pesan error ini berfungsi setiap kali formulir disubmit, semua pesan kesalahan sebelumnya akan terhapus. Nah, seperti ini. Semua pesan yang tadi itu akan terhapus. Dia akan kembali mengosong seperti ini. Nah, selanjutnya kembalikan nilai validasi. Nah, di sini kita masuk ke JavaScript. Kita masuk ke body lagi. Nah, div ini berfungsi untuk mengemas sebuah kode pemrograman. Misalnya yang tadi kita menggunakan JavaScript. Nah, JavaScript ini dikemas dalam satu body, dia harus menggunakan div class. Nah, ini kita memanggil div class form container yang tadi. Nah, judulnya ini yaitu H1. Judul di dalam kontainer ini dia menggunakan H1. Jika H1 ini kita ubah menjadi H2, H3, H4 atau selanjutnya, maka ukuran judul formulir ini akan mengecil. Karena ukuran paling besar itu adalah H1. Semakin besar angkanya, maka semakin kecil ukuran judulnya. Nah, selanjutnya form on submit. Return validate form div class form group. Ini untuk memanggil form group. Label for nama, yaitu nama. Input type text, ID nama, div ID nama, error, class error. Nah, di sini seperti yang saya bilang tadi, setiap akhiran kode pemrograman dia harus diakhiri dengan tanda garis miring seperti ini. Nah, ini input type submit, value kirim. Itu adalah ini. Selanjutnya penutup form, penutup div, penutup body, dan penutup kode pemrograman HTML. Jika sudah menggunakan penutup kode pemrograman HTML seperti ini, berarti pemrograman web tersebut sudah selesai. Nah, itu tadi video dari saya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.